Ya, kemudian nanti baru kita setelah itu, setelah tanggal 25 kita lanjut dah ke ini ya, nilai Eigen. Ini kalau nggak salah eh, banyak mahasiswa yang bilang nilai Eigen ini mereka A ya. Operasi belum SMA sama ini dia metode numeran itu ya. Yang lainnya sepertinya sudah dapat waktu SMA gitu ya. Berarti kemungkinan besar kalian jauh lebih lebih ini ya, lebih paham daripada saya. Saya kemarin waktu belajar itu apa matriks itu saya masih ingat-ingat ya. Terus sistem persamaan linear masih kemarin saya waktu belajar vektor tuh saya ingatnya saya pernah dulu belajar cuman saya udah lupa sekali teorinya ini ya, konsep vektor dan ruang vektor gitu ya. Jadi dia agak berbeda sama persamaan linear itu yang nggak menggunakan pangkat gitu sih. Dan arah itu nggak ada arahnya kan yang ini kalau nggak salah ya. Kemudian ini dia udah ada nanti ada sinus sinus sama tangan yang seperti itu. Kemudian kemarin saya lihat videonya ada ilustrasinya jadi arahnya itu misalkan X, Y, Z gitu ya. Pokoknya ada arahnya jadi bisa diilustrasikan pakai tangan gitu. Saya kayaknya ingat kemarin pernah belajar itu ya. Jadi pakai tangan gitu nanti tahu dah arahnya di mana gitu. Cuman saya benar-benar sedikit gimana ya bilangnya? Lupa lah banyakan lupanya. Oke, kita ke materi langsung ya. Nanti di vektor ini ada mana deh ya? Nah, ini vektor, ruang vektor. Nah, vektor merupakan besaran yang mempunyai arah gitu ya. Kita diartikan seperti itu. Coba kita lihat sistem persamaan linear kemarin, apa perbedaannya ya antara sistem persamaan linear kemarin. Nah, ini ya. Sistem persamaan linear itu adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri. Nah, ini nggak memuat ini ya. Dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Dan dia nggak ada trigonometrinya kan di sini persamaan linear. Nah, sekarang kalau di vektor, ruang vektor itu dia ada trigonometrinya. Nah, ini besaran yang mempunyai arah gitu ya. Sini ada C, C1, C2, C3. Digambarkan mirip seperti matriks ya. Cuma nanti dia agak berbeda saat dikalikan itu kalau matriks itu kan dia ada baris pertama kali kolom pertama gitu ya. Kalau vektor ini dia sepertinya langsung gitu aja dari baris ke baris gitu. Nah, seperti itu. Nah, I-nya itu sama dengan 100, J-nya 01, K-nya 001 gitu ya. Karena nilai K ada di sini dia di C3 gitu ya. Jadi ini dia dianggap kosong, kosong. Vektor itu notasinya seperti ini deh. C, kemudian di atas C-nya ada garis gitu. C ada garis gitu. Kemudian panjang vektor itu kayak gini deh. Nah, di sini. Jadi ada C di atasnya ada garis, kemudian di pinggirnya ada garis dua gitu. Dia punya kayak margin gitu, dua garis seperti itu. Ini adalah panjang dari vektor ini gitu. Cara mencarinya seperti ini. C1 pangkat 2 tambah C2 pangkat 2 tambah C3 pangkat 2. Nah, operasi vektor meliputi ini ya penjumlahan antar vektor
pada ruang yang sama atau perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini ada dua dia. Ada dengan skalar. Kalau dengan skalar langsung aja dikalikan. Kalau dengan vektor lain ada dia perkalian titik dan perkalian silang. Nah, ada kali titik kali silang cross dot produk cross produk ya. Nah, ini ada contoh yang sederhana mengenai penjumlahan vektor gitu. Misalkan ada vektor U sama vektor V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama. Maka vektor U ditambah vektor V didefinisikan seperti ini. Nah, kalau ini V, ini U, berarti vektor U ditambah V itu di tengah-tengahnya ini gitu. Itu jadinya dia. Ketika U ditambah V dia bukan di sini garisnya, bukan di sama di sana, tapi dia di tengah-tengah gitu. Kemudian panjang vektor U itu yang ini ya. Kemudian ada operasi vektor. Perkalian vektor U dengan skalar K kali vektor U gitu. Ini skalar ya. Skalar itu biasanya berupa angka gitu ya. Kalau nggak 2, 3, 4, 40, 50, 100, 1000, dan seterusnya. Dikali dengan vektor U langsung aja dikalikan seperti itu gitu. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah sekian ya. Nah, ini ada secara analitis operasi-operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan di sini ada vektor A1, A2, A3. Vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka ini vektor A ditambah vektor B itu sama dengan nilai A1 tambah B1 gitu ya. Jadi ketika ini ditambah ini langsung aja ini tambah ini gitu ya. Ini tambah ini tambah ini. Kemudian ketika vektor A dikurang vektor B, berarti itu sama juga gitu. A dikurang B gitu dan seterusnya. Nah, kemudian ketika skalar ya, menggunakan skalar A, berarti dia semuanya dikali skalar itu ya. Nah, jadi dia langsung ke sini kali ke sini kali ke sini gitu. Nah, kalau untuk perkalian, dia ada dua ya. Perkalian antar vektor ya. Kalau ini tadi kan, kalau penjumlahan biasa aja sama kayak gini. Pengurangan juga sama. Kalau perkalian dengan skalar seperti ini. Nah, kalau perkalian antar vektor, nah dia ada dua gitu. Ada hasil kali titik sama hasil kali silang. Ya.
Nah, hasil kali itu merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Kemudian hasil kali silang merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R3, R pangkat 3 yang menghasilkan vektor. Oke, berarti hasil kali titik itu hasilnya nanti dia skalar gitu ya. Kemudian kalau hasil kali silang menghasilkan vektor. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, di sini kita coba pakai materinya Bu Arida dulu ya. Nanti kalau kesulitan kita pakai ini aja. Materi videonya itu ya dari Bu siapa namanya Bu Dita kalau nggak salah ya. Saya bagus sih. Sebenarnya banyak sih di YouTube yang bagus-bagus. Tapi kayaknya kalian udah paham ya masalah ini. Vektor ini kalau nggak salah SMA kalian udah dapet kan ya. Nah ini dimulai dari yang pertama hasil kali titik. Misalkan vektor A, vektor B adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titiknya seperti ini nih. Ini menggunakan titik ya. Jadi A dikali B, nanti hasilnya kayak gini nih. Pakai kosinus alfa. Nah, di mana ini merupakan panjang dari A, kemudian lambang ini panjang dari B, kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk dari keduanya. Itu di sini ada contohnya gitu ya. Eh, tentukan hasil kali titik dari dua buah vektor ini ya. Nah, misalkan vektor A itu sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i plus 2j. Nah, jawabannya seperti ini. Karena tan alfa sama dengan 1, artinya alfa sama dengan 45. Nah, mungkin di sini maksudnya diketahui tan alfanya sama dengan 1 gitu ya. Jadi setelah itu kita tahu jadinya alfanya itu 45 derajat. Nah, ketika sudah tahu A-nya 45 derajat, kemudian kita cari panjang A berapa, panjang B berapa, sama kosinus 45 derajat itu berapa, gitu. Nah, ini akhirnya dapat sekian, kemudian kosinus alfa sekian ya. Ini hasil akhirnya adalah 4. Dia membentuk skalar di sana. Ada di, kalau kalian, kayaknya kalian masih nggak ingat ya ini kenapa kosinus alfa itu 1/2 itu. Tabelnya ada juga sih kosinus kosinus. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kosinus 45 dia sama dengan segini. Setengah akar 2 ini. Itu saya lupa kenapa setengah akar 2 ini. Saya ingatnya pakai tabel gini aja. Ini sekian. Kemudian
Nah, kan ini setengah akar 2 itu sama dengan 1/akar 2 katanya. Artinya sama sekian. Benar nggak ya? Ya benar dah, nggak masalah. Nah, jadinya dia 4. Ya nanti lebih detailnya kita lihat di video latihan aja ya. Ada banyak penjelasan tentang ini. Ini juga 2/8 ini apakah ini artinya dia 2/8 ini setelah panjang A diketahui berapa, panjang B berapa, kemudian ini dikalikan akan menghasilkan sekian gitu. Nah, di sini apa itu ya? Jadinya 4 ya. Nah, panjang panjang A itu kan dapatnya dari sini. Panjang A. Nah, ini dia panjang panjang kayak ini. Jadi dia itu akar dari kuadratnya masing-masing variabelnya ditambahin gitu. Nah, ini sama dengan akar dari ini pangkat 2, akar ini pangkat 2 gitu. Akar itu sama ini akar ini pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 gitu. Sehingga nanti ketika dikalikan itu nanti jadinya sekian. 2 I nya 2 ditambah 0 gitu ya. Misalkan 1, 2, 4 ya. Oh, berarti misalkan ini kayaknya gini deh kalau nggak salah ya. Eh, 2 I itu jadinya 2 kali 1. 1 gitu ya. Sorry bukan ini. Sorry. Maksudnya kali 1 gitu deh. Kan ditambah sama 2 kali 0 gitu ya. Kan J-nya nggak ada di sana gitu. Ah, kan gitu. Nah, ini dia sama dengan ini dipangkatin gitu. Jadi 2 2 pangkat 2 itu kan hasilnya nanti 4 gitu ya. Sama ini 0 0 pangkat 2 kan 0 ya tetap. Jadinya di sini kan 4 ya. Akar dari 4 gitu ya. Gimana nulisnya? Eh, akar 4 gitu ya. Akar 4 itu kan 2 tuh. Nah, kan dapat yang ini. 2. Kemudian yang lagi satu, panjang yang lagi satu itu ini B. Nah, jadinya di sini 2 dikali satu tambah 2 kali satu. Jadinya 2 tambah 2. Nah, jadinya kan di sini, nah 2 pangkat 2 itu berapa? 4 kan gitu. 2 pangkat 2 4. 4 tambah 4 kan 8, jadinya ini akar 8. Nah, jadinya dia ditulisnya gitu. Akar 8. 2 akar 8. Kemudian kosinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 gitu. Atau 1/akar 2. 1/akar 2 gitu. Kayak gitu. Nanti ini karena sesama akar kan bisa kita hilangkan dia.
Jadinya ini akar 8 bagi akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kali 2 kan 4. Dikali. Di perkalian titik itu dikatakan tadi dia menghasilkan bilangan skalar kayak gini. Benar ya, setengah akar 2 berarti kan akar 2 per 2 dikali akar 2. Ya benar ya. Disederhanakan gini ya. Setengah akar setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 gitu ya. Akar 2 per 2 gitu maksudnya. Pakai pen aja. Kan setengah kan gitu deh. Nah, kan itu kan artinya sama dengan akar 2 per 2 gitu ya. Nah, ini dia sama-sama dikali akar 2 gitu. Sehingga dia menghasilkan akar 4 yang di atas gitu. 4 per 2 kali akar 2 gitu. Nah, akar 4 itu kan 2 gitu. Akar 4 2, jadi 2 sama 2 ini bisa dihilangkan. Jadinya dia di atasnya jadi 1 per akar 2 gitu. Intinya yang ini sama yang ini dia nilainya sama. Nah, ini kayak bentuk lainnya gitu. Setengah akar 2 itu kosinus 45 derajat ya. Nah, sehingga menghasilkan skalar. Oke, sepertinya masih bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Oke, ini apa ya? Ingat aturan kosinus. Ya, ini aturan kosinus ya. Memang seperti ini aturannya gitu. Jadi ketika ada seperti ini, kalau nggak salah ada beberapa aturan gitu ya dalam kosinus itu dia hasilnya sekian gitu. Oh iya, kayaknya kalian ingat kayak aturan-aturan itu yang ada banyak itu kalau nggak salah ya. Pernah kayak saya belajar tadi. Jadi iya ini dia menghasilkan segini gitu. Nah, selanjutnya dapat ditulis sekian ini ya. Oke, mohon maaf saya belum tahu ini fungsinya apa ya. Yang jelas ini aturan-aturan dari kosinus yang disederhanakan, kemudian dirubah bentuknya sehingga dapat ditulis sekian. Ini maksudnya dia sama seperti ini gitu ya, sama seperti yang di atasnya ini juga gitu. Kemudian dilanjutkan diterjemahkan ke sini. Nah, ini kan tadi yang pertama ya. A kali B itu sama dengan panjang A, panjang B, kosinus A. Kan ini tadi udah. Kemudian yang kedua ada ketika panjang panjang vektor A kuadrat itu artinya ini dia kan kalau tadi yang
di sini diganti di sini ya jadi akar gitu ya. Kalau ini udah di sini dikuadratin kan di sini nggak ada akar. Nah, ini terus yang ini. Oh, kalau kalau panjang B, panjang vektor B dikurang panjang vektor A, kemudian dicari panjangnya, kemudian kuadrat gitu ya. Nah, ini dia hasilnya sekian. Jadi kayak gini. Ini kayak aturan-aturan gitu yang memang memang akan seperti itu gitu ya. Nah, ini ketika ini yang diperhatikan setiap sukunya diperoleh hubungan A kali B sama dengan sekian menggunakan rumus di atas, maka hasil kali titik dari dua vektor pada contoh sebelumnya menjadi seperti ini. Ya kan gitu emang ya. A1 B1 tambah A2 B2 kan memang seperti itu deh. Sampai misalkan jumlah A-nya sampai N ya, sampai berapapun gitu ya, misalkan 1000, 100 dia akan terus ditambah seperti itu. Nah, dia akan menghasilkan ini, sama dengan hasilnya 4. Ya, ini. Hmm. Oh, kalau pakai rumus aturan, jadi kita nggak lebih gampang lagi ya, jadinya kayak gini deh. 2 dalam kurung 2 ditambah 0 dalam kurung 2 kayak gitu. Ya, hasilnya sama juga 4. Nah, kemudian di sini ditemukan beberapa sifat-sifat hasil kali titik ya, setelah dari beberapa dari semua yang dicobakan gitu dia punya sifat-sifat seperti ini. Nah, jadi ketika vektor A dikali vektor B itu nanti hasilnya akan sama dengan vektor B dikali vektor A. Ya, ini sama kayak bilangan bilangan yang umum tuh ya, kayak 3 kali satu sama dengan 1 kali 3 gitu. Yang dimana kalau pada matriks itu belum tentu dia bisa sama seperti ini ya. Ketika matriks A kali matriks B dia nggak sama hasilnya sama matriks B kali matriks A gitu kalau nggak salah ya. Kalau vektor dia sama mirip seperti bilangan biasa. Kemudian ini ada lagi vektor A dikali dalam kurung vektor B tambah vektor C itu akan sama hasilnya seperti ini. Oh ya dia benar-benar mirip kayak bilangan itu ya. Sini sama sini. Sama hasilnya. Ya. Kemudian yang ini ketika skalar skalar dikali dalam kurung vektor A kali vektor B maka hasilnya seperti ini. Oh, jadi cukup sekali aja yang pertama aja dikali. Kan nggak kayak penjumlahan sama pengurangan itu dia dua-duanya dikali atau sama dengan dikali ke sini kan perkalian kan nggak perlu kurung kayak gini deh karena kan perkalian ya misalkan 3 kali 1 kali 4 kan sama aja nggak perlu dikurung gini kan sama sih nggak kayak penjumlahan ya. Nah ini kita mulai ke hasil kali silang. Nah ini yang agak ribet ya. Mungkin, nanti kalau saya nggak bisa jelasin pakai ini, saya pakai video aja ya. Nah di sini hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus atau ortogonal terhadap kedua vektor yang dikalikan. Jadi, di sini ada vektor C sama dengan vektor A kali vektor B. Vektor A kali vektor B.
Nah, dia jadinya kayak gini ya. Ini maksudnya A2, A3 ini yang ini di ini ya. Yang ini di off kan gitu ya. Dapat dah yang ini ya. A1. Bukan ya. A1, B2, B3. A1, A3, B2, B3. Kemudian di sini A1, B1, A3, B3. Oh ya, ini salah tulis ya, Sir. Ini kayaknya Bu Arida salah tulis deh. Yang ini A ya. Oh gitu jadinya. Nah, jadi dia pakai yang di sini itu di close dulu. Ini di close jadinya A2, A3, B2, B3 gitu. Kemudian yang di tengah di close gitu. A1, A3, B1, B3. Kemudian yang terakhir di close jadinya dia A1, A2, B1, B2. Itu, contohnya ini eh, tentukan vektor W sama dengan U kali V, di mana vektor U-nya sekian, vektor V-nya sekian. Nah, kemudian dari sini dibuat seperti ini. Jadi di sini ada IJK, di bawahnya ada vektor U, di bawahnya lagi vektor V. Kemudian di close dah kayak tadi itu. Ya, di sini 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Kemudian di sini di close, jadinya dia 2, minus 2, 0, 1 gitu ya. Kemudian ini dicari determinannya gitu kalau nggak salah ya. Jadi 2 dikali 1 dikurang 0 kali min 2 gitu. Terus di sini di close, jadinya dia 1, 3, min 2, 1. Ketika dicari determinannya, berarti 3 kali minus 2 dikurang 1 kali 1. Kemudian yang ini, yang di sini di close ya, jadinya dia 1 kali 0 dikurang 2 kali 3. Nah, sehingga menghasilkan vektor sekian ya. Nah, jadi hasil kali vektor silang itu menghasilkan vektor sekian. Nah, kemudian ada lagi sifat-sifat cross product ya. Jadi dia ketika dikalikan seperti ini, dia mendapatkan 0. Kemudian ketika vektor V dikalikan dalam kurung U dikali V, dia juga hasilnya nanti 0. Kemudian panjang dari vektor U kali vektor V kuadrat itu sama dengan sekian. Oke, di sini oke, ruang vektor umum. Oke, banyak sekali aturannya. Di sini ada ruang vektor umum. Misalkan vektor U, vektor W, V, W, apa ini namanya? Euclides gitu ya. Euclides gitu. Apa artinya ya? Ada yang tahu mungkin? Ini tanda ini bacanya seperti apa? Ini kalau nggak salah nih Euclides.
Nah, ini ada lagi dimensinya ini ya, Euclides. Apa artinya Euclidesnya? Coba saya search ya, saya udah lama sekali mencari. Oh, saya. Oke, di sini banyakan Euclides itu adalah nama orang ya, nama penemunya. Tapi di sini ada juga yang mengatakan Euclides itu adalah hasil satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik gitu. Jadi hadir satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Itu namanya eclipse. Kayak gimana sih bakal bacanya? Konsep. Euclides, Oh, bacanya Euclides. Euclides, Euclides, oke deh. Kalian biasanya bilangnya apa sih ini? Ada yang tahu mungkin di sini? Oh, kalau gini nggak kelihatan orangnya. Izin menjawab, Pak. Iya, Setahu saya simbol itu lambang dari elemen dari. Setahu saya sih, Pak. elemen apa? Elemen dari. Elemen dari gitu. Ya, ya Oh, simbol itu elemen merupakan dari. elemen dari gitu. Ya, setahu saya itu. Maaf jika salah. Oke. Oh, elemen dari V dan K,1 elemen bilangan real. Terus di sini apa? Berarti ini kayaknya hal yang berbeda ya disebutkan di sini ya. Agak bingung ini. Ini coba saya set simbol ini. Oh, dia itu elemen dari V. V ini maksudnya apa berarti di sini? Oh, ruang vektor gitu. Aksioma. Oh, V itu ruang vektornya, ini vektornya ya. Jadi vektor-vektor ini elemen dari ruang vektor V, gitu ya? Ya, sepertinya kayak gitu. Oh, nggak bisa dipaste. Saya harus foto kayak jadinya nih ya. Bisa ada nama. Oke, tadi siapa yang menjawab ya? Siapa namanya? Saya, Pak. Gusti Eh, Ngurah. ya, Gusti Ngurah Adiantara Nada Gustama, NIM 2208561137, Pak. Yes, ya. Saya Mana? Oh, ini. Ini saya catat dulu deh yang aktif-aktif menjawab. Dah, oh hilang. Sini ya saya catat. Oh, yes. Terima kasih tadi jawaban dari Gusti Ngurah Adriantara Nadia Gustama. Ya, jadi ini ruang vektor, berarti ini adalah sebuah vektor gitu ya. Dia itu elemen dari ruang vektor V. Dan K, L juga elemen real.
K, L itu elemen dari real. Ruang V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma. Ada 6 di sini aksiomanya. Oke. V tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap U, V, vektor U, V, elemen dari V gitu ya. Elemen. Ada di sini. Oh, vektor ini 10 lagi aksioma. Kan ada yang bisa menjelaskan aksioma itu apa? Oh, ini ada ya. Oke, pernyataan di mana pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifatnya umum, serta tidak perlu adanya pembuktian. Oke, itu yang disebut dengan aksioma di sana, ya. Tidak perlu adanya pembuktian. Oke, jadi ini aksioma-aksiomanya ya. Sehingga ruang vektor V dinamakan ruang vektor jika oke, jika memenuhi aksioma-aksioma tersebut. Sini ada contohnya. Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian dengan skalar. Ya, jadi maksudnya Euclides itu dia melewati 2 titik gitu ya garisnya tersebut. Hanya ada 1 garis gitu. Rotasinya R pangkat N atau ruang Euclides order N. Himpunan matriks berukuran, ada matriks lagi di sini. Himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar notasi P N ruang polinom order N. Oke, ini contoh-contohnya ini ya. Ruang vektor mungkin ya maksudnya. P dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma-aksioma berikut. Contohnya yang ini gitu. Inilah contoh-contoh ruang vektor mungkin gitu. Oke, ini ruang vektor, ini ada lagi sub ruang vektor. Oke, susah sekali ini materinya. Sub ruang vektor. Sebentar saya cek RPS-nya. Oke, di sini nggak harus sih kita belajarnya sampai ini ya, sub ruang vektor ya. Jadi yang penting konsep vektor dan ruang vektor itu aja. Oke, jadi di sini mungkin Bu Arida aja materinya sampai banyak ya, sampai sub ruang vektor dari sini ya. Mungkin nanti kalian kalau mau mendalami boleh ya. Mungkin saya sampai di sini aja ya, sampai ruang vektor aja. Sub ini ada lagi nanti sub ruang vektor. Nah, nanti ada hubungannya sama matriks lagi ini nanti sub ruang vektor. Oke, itu ya sub ruang vektor. Kemudian eh,
apa ini kombinasinya. Nah, kemudian ada soal di halaman 48, saya kasih soalnya coba ya. Soal halaman 48. Ada yang sudah mengerjakan ya? Nah, ini kayaknya masih materi vektor ya, nggak sampai ke subvektor kalau nggak salah ini. Tentukan cos sudut yang terbentuk oleh pasangan vektor berikut. Nah, ini. Jadi berapa kosinus dari pasangan vektor berikut. Misalkan kalau ini dikalikan, kan nanti dapat yang hasil ini persamaan gimana tadi. Nah, ini dia. Kan ini dia. Jadi sekarang ini dibalik aja. Nah, kan soal nanti kalian yang kalau tugas yang kalian kerjakan kan yang ini yang nomor 1 ini. Nah, jadinya kita cari sama dengan cos alfa ya. Cos alfa. Kemudian ini yang kalau nggak salah tadi ini ya, jarak A kali jarak B gitu. Kan gitu. Nah, nanti ini dicari aja A kali B itu sama dengan berapa gitu ya. Jaraknya dicari, B jaraknya dicari. Sehingga nanti dapat dah cos alfa itu berapa. Nah, kan dapat cosinus alfa yang berapa. Ini kan kalau dikalikan kan bisa langsung. Jadinya dia di sini berapa nih matriks kali antar vektor itu. Nah, kayak ini kayak tadi. A-nya kita tentukan dulu berapa, B-nya berapa gitu ya. Ya, kan? Pak, maaf Ya, Pak, cos ya, 45 derajat tuh hasilnya bukannya akar 2 per 2 Pak, maaf kalau salah Pak. akar 2 per 2. Kan 1 per 2 akar 2 sama dengan akar 2 per 2 Pak. Maaf kalau salah Pak. Ya, wih, sebentar ya. Siapa namanya, Dek? Periarta Pak. Periarta. Periarta gimana tadi maksudnya cos alfa sama dengan Enggak, oh, cos 45 yang derajat. satu per 2 akar 2 Pak. Ya, 1 per 2 Per 2 akar akar 2. 2 sama dengan hasilnya akar 2 per 2 Pak. Setahu saya nggak boleh akar di bawah Pak. Oh, Maaf gitu. kalau salah Pak. Oh, iya sih. Ini jadinya ini ya. Kan ini bentuk lainnya tadi kita cari. Ini ya, setengah akar 2 itu bukan 1 per akar 2 gitu ya maksudnya. Tapi, 1 per 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2 Pak. oh ya. Ini menurutnya Ferry Arta ya? Iya. Ya. Ya, Ya, ini yang benar. ya kalau maaf kalau salah Pak. Oh ya. Oke, tadi soalnya di materinya Bu Arida yang ini ya, saya kira mungkin kalau dari sini kan bisa ini disederhanakan jadi akar 4 kan 2. Ini nih. Tadi saya, nah ini kan tadi dari Ferry Arta kalau nggak salah namanya. Nah, menurut Ferry Arta kan yang ini yang benar. Nah, saya karena mencocokkan dengan materinya Bu Arida di sini ya, jadi mungkin cara mencarinya dari akar 4 itu kan dapat 2. Kemudian di sini 2 akar 2 gini. Nah, yang ini kan disederhanakan gitu. Kan jadinya 1 per akar 2 gitu.
Nah, menurut Peri Atas di sana ini katanya nggak boleh gitu ya. Jadi yang benar itu mungkin ya dari sini ke sini kan bisa juga. Misalkan ini disederhanakan jadinya kan gitu deh. Jadinya akar 2/2 gitu. Ini kan akar 2/2 gitu ya. Eh, Jadi yang ini nggak boleh gitu ya. Kalau saya dari mana dapat aturan bahwa akar 2 nggak boleh di bawah? Ya. Oh, ini ada sifat-sifatnya dari ruang guru ya. Kalau kita mencari yang seperti ini, kita harus benar-benar ini ya, referensi yang benar-benar ini jadinya semacam buku atau gitu baru kita yakin sekali kalau itu benar gitu ya. Kalau referensi, kalau ruang guru ini mungkin benar sih karena dia udah kan kumpulan apa penggabungan dari beberapa guru-guru gitu kan ya. Maaf izin menyela, Pak. Jadi Iya. itu sama aja sih, sama nilainya. Tapi kalau kalau bisa tuh akarnya nggak boleh di bawah, jadi lebih baik dirasionalkan. Tapi pada soal itu nggak, akarnya itu tetap di bawah karena dia tuh nanti bisa dihilangkan gitu, bisa dicoret dengan akar 8-nya itu. Karena nanti akar 8 itu adalah akar 2 kali akar 4. Jadi nanti akar 2 di atas itu dicoret dengan akar 2 di bawah. Makanya akar 4 itu nanti di atasnya itu 2, 2 kali 2 ya 4 hasilnya gitu. Jadi kayak seenggaknya gimana cara kita untuk cepet aja ngitungnya mau dirasionalkan atau enggak tuh nilainya sama tuh nggak apa-apa gitu sih. Oh gitu, itu semacam rasionalisasinya dia. Jadi kalau itu sebagai hasil akhir mungkin nggak boleh gitu ya, karena dia kurang rasional. Iya benar, Pak. Karena itu dia bukan hasil akhir tadinya, karena akan diproses lagi agar lebih mudah gitu ya. Jadi ditaruh di bawah karduannya gitu. Oke, oke. Jadi aturan, nggih. Hmm, hmm. Oh, berarti. Oh, oke. Itu dari aturan itunya ya, apa namanya? Ya, saya malah baru tahu. Saya dulu, saya ingat, saya lupa kayak saya pernah nggak diajarin. Ya, oke berarti ya jadi masih bisa digunakan ketika kita ingin mengoperasikannya lagi ya. Jadi bukan sebagai bentuk hasil akhir gitu ya. Kalau hasil akhir mungkin ya ini apa ya? Ini ada tanda seru itu kayaknya salah gitu ya. Ya mungkin kalau hasil akhir itu kurang rasional gitu ya. Sepertinya ada aturan seperti itu ya tentang rasionalisasinya. Tapi sebenarnya sama, jadi nggak salah gitu ya, nggak salah cuman dia mungkin bisa dibilang kurang rasional gitu. Iya iya, karena kan ketika dia diproses lagi menghasilkan hasil yang tidak berbeda dengan hasil yang rasionalnya gitu, kan gitu artinya jadinya. Kecuali kalau misalkan mmm, mhm, berarti nggak salah ya. Jadi saya kan khawatir juga ketika misalkan kalau ini salah berarti kan ketika diproses gitu menggunakan, yang lain kan berarti nggak hasil akhirnya nanti nggak benar kan gitu ya, bahaya juga kan itu ya. Berarti ya ya berarti seperti itu jadi kurang dari misalkan nanti di dalam apa ya,
ketika itu menjadi sebuah hasil akhir yang misalkan dinilai dari rasionalitasnya, nanti itu dia kurang rasional yang ini gitu ya. Tapi ketika dia masih diproses, maksudnya untuk digunakan lagi gitu, dia nggak menghasilkan hasil yang berbeda. Ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain bagi yang baru tahu juga mungkin ya belum pernah dengar, mungkin bisa juga sebagai tambahan ilmu juga ya ketika. Oke, saya belum catat namanya tadi. Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak. Ya. Feriarta Pak. NIM 2208561007 Pak. Ya, saya apa? Dua-dua nggak bisa saya. Di sini aja dah saya cek. Dari Arta. Susah banget ngapalin kumpulan angka gitu, kayak nomor telepon gitu. NIM, NIP gitu. NIP saya sendirinya kadang-kadang saya masih lupa juga sekarang. KTP juga kadang-kadang lupa. Ferry, ada Ferry? Yang tadi di atas rasanya kalau nggak salah. IKD ya, IKD. Ferry, IKD. Oh ini. Oh paling atas. Ini Kadek Ferry. Kemudian tadi yang menjawab siapa? Gusti Putu Krisnadana. Tadi sepertinya ada yang apa bilangnya? Yang perempuan tadi ada suara wanita, cewek. Siapa tadi yang menjawab ya? Saya Pak, atas nama Desa Pututia, NIM 2208561143. Desa Pututia. Oke, sip, sudah semuanya sudah tercatat. Nah, oke, mungkin dari saya mungkin sampai di situ aja materinya ya. Nggak sampai, mungkin nanti saya sampai segini ya, saya udah agak kebingungan juga sendiri nih. Kalau kalian SMA udah sampai sub ruang vektor juga ya? Mungkin sebelumnya kalian belajar sebelumnya. Vektornya sudah sampai mana? Iya, pernah Pak. Pernah sampai sub ruang vektor. Oke. Ya, nanti kalian kalau mau belajar lebih silahkan ya. Ini kan udah ada materinya juga. Ini apa ini? SPL. Solusi. Banyak sekali ini materinya. Ini apa lagi? Ya, mungkin saya sekian aja dulu biar saya nggak ini aja. Nggak mencukupi di RPS-nya itu aja dulu ya. Mungkin sekian, nanti sepertinya tugasnya bisa ya dikerjakan ya yang halaman 48 tersebut. Nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan aja ya. Kemudian udah dah segini aja materinya. Kemudian nanti UTS minggu depan nanti saya siapkan soalnya. Mungkin soalnya kira-kira 4 gitu ya. Kalau nggak 4, 5 gitu ya. Soalnya saya pengalaman ngasih 5 soal itu. Oh ya, kalau itu kan saya ngasih soal untuk programming ya, untuk coding. Biasanya terlalu lama kalau 5. Coba ya nanti kalau kalian kayaknya biasa ya ngerjain soal 4, 5 gitu ya. Kalau kayak gini ya. Kayaknya lebih bisa kalau nggak salah ya. Bisa lah. Masalah ini tugasnya udah ada yang ngumpul belum nih? Saya cek dulu deh. Kan dari sini saya bisa lihat seperti apa. Oke, di sini yang pertama dari 21 orang baru 2 orang yang mengumpulkan kelas F ya, benar ya, kelas F.
Ini membuat trisame. Wah, buat trisamenya kalian agak lama. Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Ya, mungkin agak susah untuk membuat trisame di sini. Oh, ini kan yang pertemuan pertama kemarin ya tentang matematika, informatika itu apa gitu ya. Nah, kemudian pertemuan kedua udah lanjut ke latihan soal ini. Oke, di sini 21 orang, 20 yang mengumpulkan. Oke, memang lebih cocoknya memang latihan soal ya untuk matematika ini. Nah, ini udah ada 20 orang. Oh, waktunya belum saya update ya. Mungkin nanti saya update lagi ya waktunya. Oke, ini ya waktunya belum saya update ya, jelas belum ada yang ngumpul. Ya, latihan 4 ini 0 orang. Oke, belum dibuka soalnya. Vektor, ruang vektor, 0 juga. Oke, nanti saya batasi waktunya di sini sampai 17 Oktober, 18 Oktober ya. Coba dikerjakan sampai tanggal 18 Oktober. Nanti kalau ada yang belum ngumpul, saya perpanjang lagi waktunya. Sampai 18 Oktober, sampai materinya sampai vektor, ruang vektor ini ya. Kalian tugasnya mengerjakan latihan soal tentang vektor dan ruang vektor. Ya, oke, 18 Oktober. Ya, saya set dulu ya. Kemarin kayaknya ada di kelas E, kalau nggak salah dia bilang ini, waktu dia nggak ngumpul karena batas waktunya gitu. Saya lupa belum ngeset batas waktu. Eh, oh ya yang ini. Oh, ini ada 2 tugas di sini. Oke, nanti yang udah ngumpul mungkin nilainya saya agak bedakan ya dari mungkin teman yang agak belakangan ngumpul gitu aja ya. Selama jawabannya sama gitu, maksudnya sama-sama benarnya gitu kan. Bahkan dari 5 soal yang duluan ngumpul tuh benar, yang belakangan ngumpul benar juga. Mungkin saya bedain sedikit aja nggak jauh sih. Kecuali kalau yang pertama salah, yang keduanya benar ya. Kan ya yang jadi yang benar ya itu yang nilainya banyak seperti itu. Kalau ini kayaknya nggak terlalu masalah, ngumpulnya agak terlambat maksudnya melewati batas UTS ya, soalnya kan UTS-nya latihan soal juga, jadi bukan validasi dari kegiatan ini gitu. Bukan validasi dari pertemuan sebelumnya itu gitu. Jadi nggak apa-apa yang ini dikumpul belakangan, sebenarnya nggak apa-apa jadinya kan gitu logikanya. Tapi saya set aja di tanggal itu ya biar lebih cepat kalian mengerjakan. Nggak apa-apa, jadi santai aja, nanti kan saya cek juga dari sini. Kalau misalkan ternyata saya set tanggal sekian, eh, di antara kalian cuman yang ngumpul dari 21 itu cuman 2 gitu kan, berarti kan waktunya yang kecepatan atau enggak ada yang belum paham kan gitu. Vektor ya udah ya. Nanti dicek lagi ya. Siapa tahu saya ada salah ya. Kayaknya udah benar sih saya tadi ini. Nyeting.
Ya udah 17 Oktober. Ini tadi belum ada yang ngumpul ya, persamaan linier sama ruang vektor ya. Sudah, mungkin saya cukup hari ini pertemuannya sekian aja ya. Kayaknya tadi nggak jadi saya jelasin yang pakai video ya. Nanti kalian coba aja ini kalau mau belajar itu ibunya itu dia ngebahas ini videonya itu latihan-latihan soal gitu aja, jadi udah dipelajari. Suara saya bergema ya jadi. Mungkin saya stop share dulu. Siapa tadi ya? Oh, mungkin ada yang nyalain gitu ya. Speaker. Oh ya, saya belum absen ya. Saya absen panggil dulu ya. Izin bertanya, Pak. Oh, ini 21 orang. Ya, silakan. Untuk UTS-nya tanggal berapa ya, Pak? Kalau nggak salah tanggal 18 Oktober. Oh, terima kasih, Pak. Ya. Oh, saya tadi pengumpulan tuh. Bukan. UTS-nya tanggal 25. 25. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Gasnya paling terakhir dikumpul tanggal 17 tadi saya set ya. Ya, sekitar 2 minggu ya, Pak ya. Ya, santai aja, nggak harus selesai karena kalau di kelas lain itu soalnya gini, UTS-nya itu validasi dari kegiatan sebelum UTS gitu. Jadinya saya wajibkan dan ngumpul dia di sebelum itu gitu. Biar kan logikanya gitu ya. Jadi validasinya itu yang kegiatan sebelumnya. Kalau ini kan enggak karena dia ada UTS. Jadi mungkin aja tugas sebelumnya itu dikumpul lebih lama melewati UTS itu mungkin ya seperti itu. Ya, tapi biar ini ya, biar kalian lebih cepat kan nanti kan udah selesai tugasnya kan lebih tenang gitu. Nggak ada kepikiran lagi. Takutnya nanti di pertemuan terakhir gitu kalian baru ingat ada tugas gitu nanti sebanyak itu ada tugas belum kelas yang lain juga kan itu banyak juga. Coba aja dikerjakan. Ya sambil belajar juga kan nanti UTS-nya kan gampang jadinya gitu ya. Ya, saya absen ini kayaknya hadir semua nih 21 orang ya. Ada nggak di sini yang bukan? Kayaknya hadir semua ya, perlu nggak saya cek ini. Ada Ferry, Serina. Ini saya ceknya biar nggak ini. Untuk Eva, Satrio Adi Wisnu, Ukosma, Yuri Romanti, Umang Laki, Laki, terus juga bagus setelah itu terus Islam Ahmad Roy Permisi Pak, teman saya Iya. tadi ada yang gabung tapi sekarang keluar karena masalah jaringan Pak. Baru Oh, sekarang masih gini, lagi satu. 21 orang itu sama saya lagi satu tadi itu. Iya, iya. Iya, enggak, tadi dia masuk sih gitu. Oh iya, iya. Saya sempat juga. Nggak apa-apa. Bismillah. Besok berpikir dompet itu mengambil sesuatu
Ada ya. Mungkin Wayan Farel ada ya? Wayan Farel ada. Ada Pak. David Brief ada? David Brief. Itu saya maksud Pak tadi. Oh, oke. Ya, udah lengkap ya. Belum ada lagi satu, Nyoman Ariska. Oh, ada. Ya, sudah semuanya ya. Sudah hadir. Sudah saya absen ya pertemuan 5 sekarang ya. Jadi masih ada 2 pertemuan ya, 6, 7. Kemudian nanti UTS pertemuan 8. Nah, sekarang kan tanggal 4, pertemuan 6 tanggal 11, pertemuan 7 tanggal 18, UTS tanggal 25 gitu ya. Nah, nanti minggu depan kalau saya nggak sempat nanti pelajari aja materinya lagi. Kalau saya sempat ngajar ya kita bahas-bahas kekurangan-kekurangan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ada yang belum mengerti atau seperti apa gitu ya. Atau nggak latihan-latihan soal. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini sebelum saya akhiri. Oh iya, saya lupa lagi nge-record ya. Siapa tahu saya nggak bisa ngajar di kelas yang satu. Ya, apa deh. Nggak bisa saya ngajar. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Karena nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Silahkan live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.